Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya tim penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Muzammil SPDI, guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Dholam, Desa Bira Timur, Kecamatan Sukobanah, Kabupaten Sampang, Madura. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini tanggal 9 Mei 2025, saya akan membuat tugas video praktek mengajar dengan metode direct teaching atau metode pembelajaran secara langsung untuk memenuhi tugas saya sebagai bagian daripada uji kinerja. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Untuk berdoa, saya minta kepada Al-Farabi untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk memimpin. Doa dimulai. Selanjutnya saya pertanyakan dulu, apakah pagi hari ini siap mengikuti pelajaran? Siap. Ya. Apakah sehat semua? Sehat. Apakah sudah makan semua? Sudah. Berarti sudah siap mengikuti pelajaran. Seperti biasa, untuk lebih disiplin, silakan cek dulu kelasnya apakah ada sampah. Kalau ada sampah, dipersilakan dibuang dulu keluar agar kelasnya ini lebih steril dan kalian nanti belajar lebih semangat, lebih antusias. Silakan dibuang dulu. Baiklah, anak-anak sekalian,
bagus, dapatnya sudah bersih, sampahnya sudah dibuang. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk, telatnya itu diusahakan disapu, harus dalam keadaan bersih agar kalian itu belajar semangat, agar kalian itu fokus di dalam kelas ya. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Sebelum saya lanjut, saya coba cek dulu apakah ada teman-temannya yang tidak masuk. Saya tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua? Tidak. Oke, sudah kalau gitu. Cuma untuk melihat apakah itu masuk semua atau tidak, saya seperti biasa ngabsen ya. Iya. Al-Farosi. Hadir. 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 Al-Fanubarok. Hadir. Alif. Hadir. Muhammad Farel. Hadir. Adil Ar-Rashid. Hadir. Herianto. Hadir. Oh iya, hadir. Najwa Kaira Wilda. Hadir. Rahmawati. Masuk semua dan alhamdulillah sesuai daftar hadir pada pagi hari ini. Untuk kelas 4 ini sudah masuk semua ya? Ya. Selanjutnya Bapak lanjutkan pembahasan yang kemarin. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang pelajaran Rais Islam, kondisi bangsa Arab Rais. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas kondisi bangsa Arab Rais. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas kondisi bangsa Arab Rais. Namun karena waktunya kemarin belum selesai, maka untuk hari ini Bapak lanjutkan untuk materinya. Yang kemarin ini sudah dibahas tentang keadaan geografis Jazirah Arab. Keadaan kondisi Jazirah Arab seperti yang telah dicontohkan kemarin dalam peta ini. Dalam peta ini kemarin sudah dicontohkan bahwa Saudi Arabia terletak di antara negara-negara Suriah. Ada negara Irak, ada negara Yordania, ada pula bersebelahan dengan negara Suriah, Irak dan Yordania ini. Negara Arab yang terkenal dengan Arab Saudi, tempat di mana Nabi Muhammad itu dilahirkan, itu dikenal dengan Jazirah Arab. Jazirah Arab ini bersebelahan atau berbatasan dengan daerah-daerah seperti berikut, yaitu antara negara Suriah, negara Irak, dan negara Yordania. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, Bapak menjelaskan tentang sifat dan watak bangsa Arab. Seperti apa sifat dan watak bangsa Arab itu? Yaitu ada bermacam-macam sifat di sini yang dijelaskan dalam pembelajaran ini, antara lain sifat dan watak yang terpuji. Sifat dan watak yang terpuji bagi bangsa Arab zaman dahulu itu adalah sifatnya pemberani. Bangsa Arab zaman dahulu itu tidak mau disalahi, walaupun hakikatnya dia salah, maka dia tetap berani.
ingin menangnya sendiri. Pemberani merupakan sifat yang menunjuk pada bangsa Arab. Pemberani merupakan sifat yang menunjuk pada bangsa Arab. Kehidupan di padang pasir sangat liar. Mereka selalu berpindah-pindah menempara. Oleh karena itu, mereka selalu membawa senjata untuk melindungi diri dalam perjalanan. Jadi bangsa Arab zaman dulu itu hidupnya tidak di rumah-rumah. Beda dengan kehidupan bangsa Arab yang sekarang. Sudah berumah-rumah, ada yang hidupnya mewah, ada yang sederhana. Cuma untuk bangsa Arab masa sekarang itu hidupnya kebanyakan serba mewah, punya mobil, punya tempat tinggal yang bagus, ada yang punya hotel dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu tidak, zaman dulu bangsa Arab itu hidupnya berpindah-pindah, hidupnya di padang pasir. Artinya bangsa Arab zaman dahulu itu tidak mempunyai rumah. Kemudian suka hidup bebas. Bangsa Arab zaman dahulu itu suka hidup bebas. Itu sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Arab yang pada saat itu dikenal dengan namanya bangsa Arab Badui. Bangsa Arab Badui. Maka pencaharian mereka adalah memelihara ternak dan berdagang. Mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat yang subur dan aman. Jadi bangsa Arab zaman dulu itu, bangsanya suka berdagang, berbisnis, berpindah-pindah tempat untuk mencari tempat ramai dan tempat yang subur. Itu bagian dari sifat orang Arab yang terpuji yang bisa kita miliki pada saat ini. Walaupun pada waktu itu bangsa Arab itu belum memeluk agama Islam. Belum. Ya kata tadi, karena Nabi Muhammad itu belum Islam belum datang. Antara lain sifat watak terpuji bangsa Arab. Sifat watak terpuji bangsa Arab antara lain selain pemberani, satu pemberani, dua suka hidup bebas, yang ketiga adalah suka memenuhi janji. Bangsa Arab zaman dahulu itu walaupun Islam itu belum datang, Islam itu belum ada dalam diri mereka sudah suka memenuhi janji. Artinya kalau ada janji, selalu bangsa Arab itu memenuhi janjinya. Bahkan dianggap janji itu sebagai hutang. Kalau ada bangsa Arab yang tidak memenuhi janjinya, maka dia merasa punya hutang. Kemudian selaras dan sesuai dengan apa yang telah Nabi kita katakan, itu al-wa'du bainun, janji itu adalah hutang. Setiap berjanji bangsa Arab itu berusaha memenuhinya. Maka dalam satu keterangan itu dijelaskan bangsa Arab itu kalau tidak memenuhi janjinya, ia lebih suka membunuh anaknya. Lebih baik membunuh anaknya daripada dia mengingkari janji. Kemudian antara lain sifat dan watak bangsa Arab zaman dahulu itu antara lain adalah pantang mundur. Dia tidak mau mundur, dia harus maju. Walaupun dirinya itu dalam keadaan bersalah, dia tetap maju. Kenapa? Kembali pada keterangan awal tadi, karena mereka sangat pemberani. Sudah jelas dia salah, karena dia tidak punya panutan. Dia sudah salah, dia tidak punya panutan. Dia berpegang teguh pada jati dirinya, walaupun dia salah, dia tidak mundur.
dia tidak mau mengalah. Artinya pokoknya yang ada dalam dirinya dia tetap harus menang. Itu bagian dari sifat-sifat yang terpuji dari bangsa Arab. Kemudian apa lagi? Selain itu bangsa Arab zaman dahulu itu suka menolong, suka suka membantu sesama, dari tetangga ke tetangga, dari satu sama lain, dari teman ke teman, dari bangsa satu bangsa ke bangsa lain, dari satu kabilah ke kabilah, itu suka menolong. Walaupun bukan golongannya itu, kalau ada yang membutuhkan pertolongan maka ditolong. Itu bagian dari sifat terpuji bangsa Arab yang harus diaplikasikan, yang harus diikuti, yang harus diamalkan oleh kita. Ya, harus. Kalau kalian ada temennya misalnya butuh pertolongan, ditolong, dibantu. Ada temennya di jalan butuh pertolongan kalian karena misalnya sakit, tiba-tiba sakit, tiba-tiba jatuh, maka kalian itu harus menolong. Kenapa? Karena sifat menolong ini adalah bagian sifat yang terpuji, sifat yang baik yang harus kita amalkan, yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Apa manfaatnya tolong menolong? Manfaatnya tolong menolong adalah kita mudah akur dengan orang lain. Akur, tidak akan bertengkar. Kenapa? Karena orang lain merasa mempunyai hutang, telah ditolong, telah dibantu, sehingga dia untuk bertengkar itu sulit. Dia tidak mudah bertengkar. Kalau sudah keadaan begitu, maka kehidupan itu sudah damai. Kalau sudah aman damai, maka terus sudah tenang. Keadaan sudah tenang. Sudah waktunya tidur, waktunya sekolah, waktunya di rumah bermain. Kenapa? Karena kita rukun, kita damai dengan tetangga, kita rukun, kita damai dengan teman, kita rukun, kita damai dengan sesama. Ya. Selanjutnya, sesuai dengan materi pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Tugasnya itu diisi lembar kerja tugas peserta didik KPD namanya. Itu diisi. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan kepada Bapak. Paham? Baik, kalau begitu
Anak-anakku sekalian, apakah tugasnya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silakan disetor ke Bapak satu persatu, jangan berebutan. Mulai dari paling barat, mulai dari Haryanto. Gantian satu persatu setor di depan. Silakan lagi. Selanjutnya, lanjut di depan. Ayo bagian perempuan, bagian cewek-cewek ini setor. Sampai di sini paham? Ada yang mau bertanya? Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Ya. Ya, saya ambil dari yang laki-laki dulu. Kenapa dilarang mabuk-mabukan dilarang dalam Islam? Kenapa? Bagus, pertanyaannya bagus. Kenapa mabuk-mabukan dilarang di dalam Islam? Kenapa? Ada yang tahu jawabnya? Iya. Ada yang tahu. Alasannya adalah karena mabuk-mabukan itu merusak akal, merusak jiwa kita, merusak fisik kita, merusak akal kita. Makanya tidak boleh. Makanya kan banyak kejadian sekarang orang yang mabuk itu kerjanya betul, tidak tentu arah. Bahkan tidak ingat saudara, tidak ingat bapak, tidak ingat ibu. Sebab mabuk-mabukan itu banyak anak sekarang sampai ingin membunuh ibunya. Na'udzubillah. Karena mabuk-mabukan banyak orang yang mencuri. Karena kebiasaan mabuk-mabukan banyak orang yang melakukan sesuatu yang keluar dari aturan-aturan agama Islam. Tidak boleh. Kemudian di dalam Al-Quran itu dijelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzun. Bahwa khamr ansab apa? Innamal khamr ansab wal azlamu termasuk judi itu sesuatu semuanya itu pekerjaan setan. Pekerjaan setan. Jadi kalau zaman sekarang ada tenaga kita, bahkan saudara kita melakukan mabuk-mabukan, berarti itu melakukan sesuatu yang dilakukan setan. Secara tidak langsung itu orang pekerjaannya mirip dengan setan. Orangnya biasa, manusia biasa, tapi perbuatannya perbuatan setan. Tidak boleh. Paham? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ya, setiap pengajar silakan. Kenapa bangsa Arab zaman dulu suka mengabulkan anak perempuan hidup? Kenapa bangsa Arab zaman dulu suka menguburkan anak perempuannya hidup-hidup? Ini anak perempuan yang bertanya. Bagus.
Kenapa sekarang itu tidak diperbolehkan? Kenapa sekarang itu tidak diperbolehkan? Kenapa masyarakat zaman dulu itu kok suka mengubur anak-anak perempuannya hidup? Alasannya karena mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Selanjutnya kita simpulkan. Kesimpulan dari apa yang telah Bapak jelaskan dari tadi adalah bahwa sebelum kedatangan Islam, sebelum Islam itu datang kepada masyarakat Arab pada waktu itu, kondisi sosial, kondisi politik dan keagamaan pada waktu itu sangat kacau. Artinya tidak beraturan, semrawut. Jadi tidak mengikuti undang-undang dan aturan-aturan agama. Tidak ada norma-norma agama. Jadi keadaan bangsa Arab pada waktu itu, kondisi sosialnya, kondisi politiknya, kondisi agamanya semuanya sangat kacau. Secara sosial mereka hidup dalam sistem kesukuan yang kuat. Namun pada waktu itu sering terjadi konflik. Sukunya itu pada waktu itu sangat kuat, golongannya sangat kuat. Tapi apa sering terjadi konflik? Kenapa sering terjadi konflik atas suku? Karena mereka itu tidak punya pegangan teguh, tidak punya aturan-aturan yang mengikat pada waktu itu. Sehingga moralitas merosot dengan maraknya praktik seperti perjudian, mabuk-mabukan, perbudakan, pembunuhan bayi perempuan. Dalam keadaan mereka menganut politisme dan menyembah berhala. Meskipun sebagian kecil ada yang menganut agama Yahudi, ada yang menganut Kristen, ada yang menganut waktu itu Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Karena zaman itu zaman jahili. Sampai di sini paham kan? Oleh karena itu, maka itu tadi yang 5 itu boleh kita ambil. Pemberani boleh, suka berada di tempat yang luas, suka bebas boleh, suka tolong-menolong harus, pantang mundur harus. Selagi kita masih ada di posisi yang benar. Nah, yang tidak boleh, yang 5 tadi, yang 4 tadi yang tidak boleh. Sifat-sifat tidak terpuji dari bahasa Arab dalam Quran itu yang tidak boleh kita ambil, tidak boleh kita contoh. Antara lain yaitu menyembah berhala, itu tidak boleh. Mengubur anak perempuannya hidup-hidup, itu tidak boleh. Praktis memberi istri atau menikahi orang perempuan yang telah dinikahi oleh ayahnya itu tidak boleh. Yang mana seperti sekarang masih ada dilakukan oleh orang-orang, termasuk tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, itu mabuk-mabukan itu sangat tidak boleh, sangat dilarang di dalam agama. Agama itu melarang, pemerintah itu juga melarang. Alasannya itu tadi, karena merusak akal, merusak jiwa. Sebab mabuk-mabukan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Mungkin inilah yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan hari ini. Semoga kalian semua paham, ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Kalian semua dijadikan anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa bersama agar ilmu yang kita dapat dan kita peroleh
menjadi ilmu yang barokah. Untuk memimpin doa, saya pasrahkan kepada anak yang bernama Al-Farosi. Silakan. Doa penutup. Doa penutup dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan keluar satu-satu. Dipersilakan secara berurutan, jangan keluar. Dipersilakan keluar. Jangan ada yang tertinggal bukunya, pulpennya. Nanti berjalan hati-hati di jalan, jangan sampai berbentar ya. Waalaikumsalam.